Halo teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan bikin tips ya tentang biar baterai iPhone kita awet teman-teman. Jadi tips ini berdasarkan pengalaman pribadi gue, jadi real teman-temannya. Nah, sebelum masuk tentang tipsnya, gue pengen ngobrol tentang dua topik. Topik pertama itu tentang baterai health, topik kedua tentang saat ngecas yang tepat teman-teman ya. Kita masuk ke topik pertama dulu, baterai health. Dulu gue tipe yang suka panikan kalau baterai health gue turun 1%. Setiap 1 bulan 1%, bulan kedua 1%, jadi gue panik teman-teman. Gue ngerasa kayak, waduh nih baterai gue udah mulai nggak bener nih, baterai health-nya turun. Itu dulu. Kalau sekarang bodo amat. Karena apa? Baterai health itu nggak bisa gue jadikan sebagai patokan segala-galanya teman-teman. Betul, dia sebagai indikator ya kesehatan baterai kita tuh masih layak atau enggak. Cuma dari pengalaman gue guys, waktu gue ngerasa iPhone gue tuh di 90% kapasitasnya, dengan kapasitasnya di 85% sama aja, nggak ada beda. Jadi mau dia 100 ke 90 gue ngerasa sama aja, nggak ada beda guys. Jadi bedanya tuh mulai berasa waktu udah 67%. Itu pernah terjadi di iPhone 8 gue. Baterainya 67%, itu 50% langsung mati, 50% langsung mati. Nah kalau udah kayak gitu ya ganti baterainya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia baterai health-nya 78%, tapi untuk penggunaan sehari-hari masih oke, nggak ada masalah, ya udah biarin aja teman-teman. Jadi jangan terlalu patokan sama baterai health, karena lama-lama kalian bisa stres sendiri teman-temannya. Itu udah trik kejadian di gua dan gua nggak mau stres lagi. So enjoy aja, mau baterai health lu berapa terserah. Yang penting itu nggak mengganggu pemakaian kalian sehari-hari. Yang penting nggak tiba-tiba langsung mati. Yang penting nggak main sosial media aja udah panas banget. Nah yang penting kalau nggak gitu nggak masalah. Kalau udah saatnya ganti, kalian bakal tahu sendiri kok kapan saatnya ganti. Kalau udah mulai mati-mati sendiri ya dicas cepet, habisin juga cepet, ya udah saatnya ganti guys ya. Itu topik yang pertama teman-teman. Sekarang masuk ke topik kedua tentang saat ngecas yang tepat. Saat ngecas yang tepat guys ya. Ini menurut Apple ya, bukan menurut gua guys. Jadi kalau menurut Apple sih ngecas yang tepat itu di angka 30% ya, di atas 20% intinya, dan dicabut di angka 80%. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada yang namanya optimize battery charging. To reduce battery aging, iPhone learns from your daily charging routine so it can wait to finish charging pas 80% until you need to use it. Jadi iPhone itu bikin ya kayak algoritma ya, sebisa mungkin kalian itu 80% doang ngecasnya. Kalau udah di atas 80% itu lama naiknya teman-teman. Mungkin kalian ada yang ngerasa ya kalau misalkan udah di 80% kalian ngecas agak lama naiknya. Ya itu memang dari algoritmanya Apple. Kalau bisa ya nggak usah 100%. Kenapa? Karena dengan siklus ngecas seperti itu bisa bikin baterai lebih awet, tahan lama. Itu dari Apple, bukan dari gua teman-teman. Gua nggak tahu ya itu ada dampak atau nggak ke gue. Gue udah praktekkan itu nggak ngecas lagi 100% udah sebulanan, karena gue orang yang suka ngecas 100% ya. Cuma kalau untuk sekarang gue ngecas di 30% sampai 80%an gue cabut teman-teman. Gue belum ngerasa ada dampaknya selama sebulan ini. Cuman yang udah dianjurin Apple ya udah gue coba jalanin aja, nggak salah juga kan guys ya. Nah jadi itu topik kedua teman-teman ya. Nah setelah ngebahas dua topik ini, sekarang kita masuk ke tips-tips biar baterai iPhone kalian awet teman-teman. Let's go. Oke, tips yang pertama, pastikan kalian menggunakan aksesoris original dari Apple guys. Jadi kepala chargernya ori, untuk kabel datanya juga ori teman-temannya. Kalau misalkan kalian nggak ada original punya, kalian boleh beli charger untuk iPhone itu yang sudah bersertifikat MFI atau Made for iPhone. Banyak kok merek-merek bagus di luar sana yang sudah bersertifikat MFI teman-temannya. Itu tips yang pertama, karena ini udah gua pakai yang original dan memang efeknya sangat bagus kayak ya. Jadi baterai gue juga awet banget. Itu juga berdampak karena gue pakai charger original guys. Jadi itu tips yang pertama. Sip, sekarang kita ke tips yang kedua teman-teman. Tips yang kedua ini kita location service-nya kita setting guys ya. Jadi location service itu kalau nggak penting itu kita matikan teman-teman. Jadi kita masuk ke privacy. Kita masuk ke location service-nya di sini. Di sini di paling bawah ada yang namanya system service. Nah, di sini guys, ini punya gua kecantum semua. Ini itu banyak banget yang nggak penting karena location service itu kan membutuhkan data ya untuk memberikan lokasi kita. Nah, itu secara bahasa Indonesianya teman-teman. Jadi kalau nggak penting ini gua matikan. Jadi kayak Apple Pay gua matikan, kompas kalibrasi gua matikan, HomeKit gua matikan, terus motion calibration gue matikan, location based alert gue matikan, terus setting time zone gue matikan, system customization gue matikan.
iPhone Analytics juga harus dimatikan, routing dan trafficnya juga harus dimatikan teman-teman. Jadi ini tuh berguna untuk menghemat baterai kita biar lebih awet dan penggunaannya tuh nggak berat teman-temannya. Jadi itu tips yang kedua. Ini udah gue pakai dan memang ngefek banget sih untuk gue teman-temannya. Baterai gue jadi lebih kayak santuy lah teman-teman, nggak banyak-banyak banget yang habis. Jadi seperti yang kalian tahu, iPhone itu kalau kalian mau buka aplikasi dia ada animasi seperti ini guys. Nah seperti ini ya guys. Nah itu tuh memakan daya baterai guys karena ada animasinya. Kita matikan yang namanya animasi itu teman-teman. Kita masuk ke settings, kemudian ke accessibility. Di sini ada yang namanya motion atau gesture ya kalau nggak salah ini ya Indonesianya. Kita reduce motionnya nyalakan. Nah setelah kita nyalakan, kalian buka seperti ini. Nah rasakan bedanya guys. Kalian buka Instagram, itu langsung ngebuka tanpa ada animasi-animasi yang berlebihan. Itu ternyata memang ada dampaknya buat gua teman-teman. Baterai gua berasa lebih hemat, nggak ada masalah sama sekali nih guys ya. Oke, sekarang tips yang ketiga, kita matikan background refresh app-nya teman-teman. Kita masuk ke settings, kita ke general atau pengaturan, kemudian ada namanya background app refresh. Jadi ini latar belakang teman-temannya. Ini kita off kan. Jadi ini tuh biar aplikasinya tetap nge-refresh di belakang layar teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada yang namanya kayak WhatsApp masuk, itu langsung masuk teman-temannya notifikasinya. So jadi kalau background refresh app yang kita matikan ini notifikasinya sedikit delay masuk, tapi tetap masuk guys. Cuma nggak secepat real time-nya langsung. Mungkin delaynya sekitar 10 detik atau 15 detik gitu aja sih guys, dan itu nggak berpengaruh di gua sih. Kalau gua off kan itu oke-oke aja dan memang ngefek ke baterai gua nih guys ya. Itu tips yang ketiga guys, matikan background app refresh-nya. Oke, tips yang keempat teman-teman. Jadi gue punya kebiasaan nih teman-temannya. Kalau misalkan ini masih 40% itu belum gua cas. Gua tuh selalu ngecas handphone di atas 20%, sekitar 30% udah gua cas. Dan pas 85% atau 90% udah gua cabut. Gue sih jujur ya jarang banget ngecas sampai 100% ya, sejak gua ngerasa kalau memang ngecas sampai 100% itu nggak efektif juga teman-teman. Jadi pas udah 85 atau 90 gue cabut aja, dan gue ngerasa pemakainya sama aja sih teman-teman, nggak ada bedanya jika gue ngecas sampai 100% guys ya. Jadi tips yang keempat ini, ngecasnya itu di atas 20%, minimal 30% lah guys. Cabutnya sekitar 85 atau 90 udah boleh dicabut. Nah itu udah terjadi di gue dan memang gue ngerasa dampaknya ada guys ya, bukan bohong-bohong doang nih guys. Itu adalah rise to wake-nya kita matikan teman-teman. Jadi rise to wake itu adalah seperti ini, kita matikan terus kita angkat, dia nyala. Rise to wake kalau diangkat nyala gitu guys. Nah ternyata ini menggunakan daya baterai lumayan juga nih guys. Jadi dikit-dikit keangkat nyala, dikit-dikit keangkat nyala. Nah kita matikan guys. Jadi gua matikan, kita masuk ke settings di sini. Kita masuk ke setting, kemudian ke display. Di sini ada yang namanya rise to wake-nya kita matikan. Jadi kalau kita lock handphonenya, kita angkat gini juga nggak nyala. Itu berguna untuk menghemat baterai teman-teman, karena sering kayak gini tuh kemakan baterai, itu nggak kerasa baterai kepake, mulai turun sedikit-sedikit ya teman-teman. Dan ini benar-benar berdampak banget buat gua teman-teman. Yang salah satu yang paling penting ini rise to wake-nya harus dimatikan guys. Oke, tips selanjutnya teman-teman. Jadi dulu gua itu suka banget ya kalau display gua itu teman-teman, ini untuk auto locknya never. Gue suka banget kalau iPhone gue tuh nggak ada lock sama sekali. Tapi ternyata itu menguras baterai guys. Setelah gue praktekkan auto locknya itu gue jadikan 2 menit aja, ternyata itu berdampak dengan menghemat baterai teman-teman. Karena apa? Pas gue nggak pakai dia ngelock otomatis. Dengan ngelock otomatis ya baterai nggak kepake guys. Jadi kalau bisa auto locknya ini seminimal mungkin 30 detik boleh, semenit boleh, cuman gue yang paling nyamannya di angka 2 menit teman-temannya. Jadi kalau 2 menit nggak kepake, iPhone gue langsung lock otomatis penggunaan baterai pun berhenti guys. Itu yang penting ya. Oke guys, tips selanjutnya teman-teman, kalau kalian lagi keluar jalan-jalan bareng teman kalian yang juga sesama user iPhone, lagi nongkrong, kalian mungkin pernah ya sekilas ngeliat orang kalau ngeletakin handphonenya seperti ini guys. Dia balikin aja kayak gini. Nah itu tuh kadang-kadang kita mikirnya wah pamer nih, pamer iPhone-nya nih, logo Apple. Sebenarnya salah guys.
Jadi emang yang bener itu adalah kalau kalian ngeletakin handphone dibalikin aja. Dengan dibalikin seperti ini, kalau ada notifikasi dia nggak bakal muncul. Kalau kalian kayak gini, kalau ada notifikasi dia bakal muncul notifikasinya teman-teman. Tapi kalau kalian balik kayak gini, kagak ada. Jadi ini salah satu yang ternyata nggak kita sadari bisa menghemat penggunaan baterai kita sehari-hari teman-temannya. Dan ini udah gua praktekkan ke gua teman-teman. Kalau gua nggak penting ya gua balikin aja. Gue ngerasa juga dampaknya ke baterai memang ada guys. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tips terakhir yang menurut gue paling penting, sama dengan ngecas pakai iBox original teman-teman. Jadi tips yang terakhir ini adalah ngecasnya gue matiin teman-teman. Jadi gue tuh dulu ngecas kayak gini doang, colok, cetek, airplane mode nyalain, udah tinggal aja tidur. Jadi gitu guys kalau gue ngecas sebelumnya. Tapi selama sebulan ini gue selalu ngecas matiin teman-teman, karena kalau handphonenya kita matiin tidak ada panas yang ditimbulkan teman-teman. Jadi handphonenya bener-bener dingin gitu loh guys. Jadi layarnya nggak nyala, memang mati doang. Jadi ya udah, gue ngerasa itu nggak ada energi panas yang ditimbulkan. Gue ngerasa iPhone mungkin baterainya menjadi lebih awet. Dan selama sebulan ini memang gue ngerasa ada efek teman-teman kalau gue matiin teman-teman. Gue ngerasa kayak handphone gue tuh penurunan baterainya lebih santuy teman-teman. Ya ini dari pengalaman ya guys ya. Mungkin ada beberapa hal yang bikin juga nih baterai gue tuh lebih awet. Cuman gue ngerasa itu oke kalau ngecasnya dimatiin. Nah cara matiinnya ya kalian colokin kabel, kalian masuk ke settings, terus kalian ke general. Nah di sini ada shutdown. Kalian shutdown aja. Nah ini iPhone 7 gua nanti ada indikator baterainya. Tapi kalau di iPhone 11 dan iPhone 11 Pro gua nggak ada indikatornya. Layarnya gelap aja walaupun dicolokin gini. Cuman dia ngisi teman-teman, jangan salah ya. Walaupun layarnya gelap, tiba-tiba kalian nyalain dia ngisi kok baterainya. Nah itu, jadi kalau untuk iPhone 11 atau 11 Pro gua biasanya udah biasa ya teman-teman. Gua tinggal cas sekitar 3 jam ya udah. Wah, gua rasa-rasa udah 3 jam gua nyalain teman-teman. Langsung aja nyala teman-teman dan baterainya udah full. Nah, gua ngerasa lebih aman aja kalau gua ngecas tanpa ada panas yang ditimbulkan, cuman arus listrik doang. Kalau ada yang nanya, "Bang, tapi iPhone itu nggak dirancang untuk ngecasnya dimatiin." Kalau iPhone-nya dirancang nggak dimatiin ya gua nggak bisa mungkin dong matiin nih iPhone teman-teman. Kayak tadi kan nih iPhone-nya bisa dimatiin tapi casnya sambil masuk bisa. Nah, ya mungkin itu strategi Apple juga guys ya, biar kalian tuh sering-sering ganti baterai ya, maybe mungkin teman-temannya. Tapi kalau menurut gua ngecas dimatiin ini efektif kok. Ngerasa kayak lebih oke aja, lebih safety dan dampak yang ditimbulkan itu bukan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang guys ya. Jadi itu adalah itu adalah tips terakhir yang menurut gua paling penting nih guys. Oke guys, sekarang gue ada sedikit tips ya bonus ya untuk para pengguna iPhone yang layarnya sudah OLED teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau untuk pengguna iPhone yang layarnya sudah OLED, kalian menggunakan dark mode aja teman-teman. General, kalian ke display, kemudian kalian gunakan dark mode aja. Karena kalau layar OLED itu teman-teman, kalau kalian dark mode kan hitam. Jika layar OLED itu menampilkan warna hitam, ada pixel yang nggak aktif. Jadi dia hemat daya teman-teman. Pada dasarnya OLED itu sudah hemat daya, tapi jika ada pixelnya yang nggak aktif, warna hitam itu nggak mengaktifkan pixelnya, itu makin hemat daya. Nah itu adalah tips bonus teman-temannya yang memang berdampak di iPhone 11 Pro gua teman-teman. Tapi kalau di iPhone 7 gua ya nggak penting ya, karena ini masih IPS teman-temannya. Nah itu aja sih tips-tips yang bisa gue berikan ke kalian teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman pribadi gua dan murni ya teman-teman, udah gua praktekkan dan memang ada efeknya teman-temannya. Seperti kita tahu baterai kan lumayan nih harganya. Kita buka Instagram di sini, baterai kita cek teman-temannya. Baterai itu lumayan ya untuk harganya. iPhone 7 gua aja ini baterainya tuh seharga yang 12 bulan garansinya itu 179.000. 11 Pro gua ini harganya 635.000. Jadi lumayan guys. Daripada kita harus ganti baterai sering-sering, mending kita menjaga penggunaan baterai kita biar awet guys ya. Itu aja sih poin utama dari video ini teman-teman. Semoga membantu dan semoga kalian suka teman-temannya. Oke, see you di next video. Bye bye.